A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Para salikin, para zuama, dan izinkan kepada para ulama, para kiai, saya membacakan sekaligus memberikan keterangan sedikit dari kitab Tajul Arus. Untuk itu mohon izin pada guru-guru kita semua, khususnya guru-guru saya, para alim, para ulama, para habaib, para intelektual, dan para aktivis serta kaum profesional. Mari kita pertama kali bermunajat dan bersyukur pada Allah atas karunia dan nikmat Allah yang tiada tara, dan kita mohon moga-moga nikmat itu insya Allah tidak pernah putus. Karena itu kita selalu menyampaikan rasa alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para bapak dan para jamaah, ibu semuanya yang insya Allah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu memang yang selalu kita mohonkan. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan masih mengenai kenikmatan hidup yang hakiki, babnya tentang kehidupan yang hakiki. Satu di antaranya cara agar kita bisa menikmati kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, di akhir dari ngaji kita Sabtu yang lalu kita dibacakan di dalam sebuah narasi oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyindir kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya man asya ma'asya, wahai orang yang hidup tapi tidak pernah merasakan hidup, ya, tahruju minad dunya, kita diminta keluar dari dunia, wa ma dutta alladzi syai'in fiha, karena dengan demikian, dengan keluar itulah kita akan bisa keluar dari fiha, yang apa, yang ada nikmat dunia yang apa itu, yang fana, yang tidak seberapa. Nah, caranya apa kalau orang sudah bisa mendapatkan kenikmatan hakiki itu apa? Wahiyya munajatul haq subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa bermunajat, bisa berhubungan, bisa muhasabah, bisa musyahadah, bisa munajat pada Allah dengan hati nurani yang dalam, itu akan mendapatkan kenikmatan. Dengan demikian, itulah cara yang harus kita lakukan. Tetapi disindir oleh Syekh Ibnu Athaillah, fa'anta mulkon jifatan billail, tapi kebanyakan orang itu kalau tidur di malam hari itu seperti jifah, seperti jenazah, seperti, ya maaf, binatang yang mati itu. Orang Jawa menyebut batang. Jifatan itu batang. Ya, kita itu mulai jam berapa ya? Tidur jam 10, jam 11, nggak bergerak sampai subuhnya hilang. Nah, ini kebanyakan manusia, sehingga dia tidak bisa menikmati
hakikat dari kebahagiaan, hakikat dari kenikmatan yang hakiki, di antaranya adalah munajatul haq subhanahu wa ta'ala. Ini akhir ya dari minggu Sabtu yang lalu. Izinkan mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darin amin ya rabbal alamin. Amin. Fa in tufita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tufita anhu fasta'id billah. Wa qul ya malaikatallah wa ya Rasulullah Rabbi fatannil ghanimah allatina luha min ladzatil munajah wa fidatil musaffah. Para salikin ini kita diajarin. Mungkin kita merasakan serupa. Fa'in tufita anhu, apabila di dalam proses pencarian kita kepada Allah itu tufita, ditolak ya, anhu dari upaya kita tadi, ya kita harus introspeksi. Mengapa? Ya mungkin ketenangan jiwanya, mungkin kebersihan mata hatinya, mungkin rezeki kita ada yang mengalir yang tidak halal ya, dan itu mempengaruhi dari nurani kita. Apa? Fasta'id billah, maka dengan demikian kamu mintalah tolong kepada Allah ya. Wakul, dan kita diminta untuk bicara ya malaikatillah, wahai para malaikat Allah, wa ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, dan wahai para Rasul Allah, ya Rasulullah. Beliau kita harus mengatakan Rabbi fatatnil ghanimah, ya Allah ya, mengapa engkau tidak berikan fa'at ghanimah dan kekayaan, kebahagiaan ya, properti yang sejati itu kok habis ya Allah. Kok engkau hanya berikan kepada mereka yang dekat dengan Allah. Saya iri ya Allah. Kira-kira gitu loh bahasa Jawanya itu ya, mengapa aku tidak engkau berikan ya Allah, dan saya kehabisan terhadap apa yang telah engkau berikan. Allati naluha minal ladzatil munajah, dan engkau berikan bagi mereka yang menikmati ladzatil munajah, lezatnya munajat. Saya kok nggak bisa ya Allah, kira-kira gitu loh. Kita harus iri dengan beliau-beliau yang dekat dengan Allah, yang hatinya tenang, yang berdoa termenyu masuk di dalam hati yang paling dalam. Kita itu doa, kita sholat kok pikiran saya kok masih kemana-mana ya Allah. Ini berarti ada dufita, berarti saya itu engkau tolak ya Allah. Saya menghadap kepada engkau tapi pikiran saya kok kemana-mana. Nah, kira-kira gitu ya para salikin, para sahabat. Nah dengan demikian kita harus iri kepada malaikat, pada Rasulullah, dan kita mengatakan fatat nil ghanimah, dan saya telah kehabisan kekayaan yang sejati itu ya Allah ya, dan dengan wawidatil musafatin, dan mereka itulah yang engkau kasih sayangi, yang mendapatkan kebersihan jiwanya dari engkau. Jadi iri itu jangan iri kepada orang yang punya kekayaan. Iri itu jangan kepada orang, teman-teman sekeliling kita yang mempunyai jabatan dan lain sebagainya. Tapi irilah kepada orang yang dekat dengan Allah. Tapi anehnya di dalam zaman sekarang ini role model itu kalau orang kaya, orang najis, orangnya pakaiannya menarik, make upnya luar biasa, ya, performnya bagus, itu yang kita ireni, padahal bukan itu, ya. Itu para salikin, para sahabat, cara kita untuk bermunajat berarti kita harus merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah, ya. Dan iri kepada beliau-beliau para kekasih Allah yang mengambil jalan hidupnya itu memang bersama Allah. Saya lanjutkan para mu'alif, salikin, para muridin yang rahmatullah.
Wa qala al-mu'allif bi hadzal kitab bihima bi ulumiha fi tawrin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza kana 'abdu mujiban bi ta'atihi mutakabbiran 'ala khalqihi mumtali'an 'azamatan yatlubu minal khalqi ayyufu huquqahu wa la yufi huquqahum fa hadza yukhsha 'alaihi su'ul khatimah wal iyadu billah. Para salikin, ini kita ingatkan bagi orang yang sudah jalan atau orang yang sudah melakukan suluk atau perjalanan pada Allah. Ingkana abdun, apabila di antara kita, di antara abdun hamba Allah, apa di antara kita mujiban bitoati, jadi kita taat tapi mujiban, takjub dengan diri sendiri, bangga dengan amal-amalnya, dan bangganya itu mutakabbiran ala khalqihi, dan dia banggakan kepada sesama makhluk Allah. Ini loh saya ahli ibadah, ini loh saya punya apa jamaah, naudzubillah ya. Ini loh saya sudah punya pengikut sekian. Nah, kira-kira itu kemudian ditakjubkan, ditunjuk-tunjukkan, ya. Apa yang terjadi? Ya, maka dengan demikian tujuannya mereka itu adalah mumtali'an azamatan, agar orang itu menghormati, hormat kepada bapak, ibu, kiai, bunyai, para dai, para ulama, ya, takjub, kemudian menghormati itu. Ya dulu minal, ya, kemudian setelah dia mendapatkan pengagungan dari manusia dan dia itu adalah ya dulu minal, ya saya ini adalah orang yang baik loh, ikutin saya, orang lain biar ikut kepada saya. Ayufu hukukahu, kemudian saya itu punya haknya. Ya, artinya orang yang merasa baik itu kemudian punya haknya, kemudian hormati saya dong. Ya, dalam arti lain ikutin saya dong. Kamu agung-agungkan saya dong di tempat-tempat khusus, di tempat banyak orang misalkan. Nah, ini adalah bagian dari satu hal yang dia dapatkan ketika menunjukkan bahwa amalnya itu ditakjubkan, diujubkan, ya, dibanggakan di hadapan orang lain, ya. Wala yufi huquqahum, ya. Dan dengan demikian mereka itu adalah kemudian dia kecewa kalau ada orang tidak memenuhi haknya terhadap diri kita, gitu. Jadi itu yang para salikin. Nah, orang yang takabur di dalam beribadah, orang yang melakukan sesuatu itu bukan karena Allah tapi karena ujub, karena riya di hadapan Allah, fahadza yukhsha 'alaihi su'ul khatimah, maka ini adalah ditakutkan, dikhawatirkan, yakhsha alaihi terhadap amalan-amalan seperti itu bisa ditolak oleh Allah. Dia itu mengakhiri hidupnya itu bisa su'ul khotimah. Jadi ini ujian bagi kita ya para salikin, para sahabat. Belajar ikhlas itu memang berat. Belajar mendatarkan diri itu memang berat dalam konteks beribadah. Seringkali orang itu adalah melakukan sesuatunya itu biasanya ada godaan riya, godaan untuk disanjung orang dan ditakaburkan kepada Allah, kepada orang. Nah,
Orang seperti ini bisa jadi su'ul khotimah, wal iyadzubillah dan na'udzubillah. Jadi kita bersusah payah mencari bekal, kemudian kita riya, ujungnya ditolak oleh Allah, dan mengakhiri hidupnya itu adalah su'ul khotimah. Ini semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini ya, para bapak, para salikin, dan para sahabat-sahabat semuanya. Banyak loh orang itu ya, statnya bagus, sudah mau finish, ada aja kegangguan sehingga nggak sampai finish. Lah kita itu berdoa moga-moga di awal ya adalah hasanah, dan di akhir wafil akhirati hasanah, di dunianya hasanah, di akhirnya hasanah, berarti kita itu insya Allah husnul khotimah. Ini jadi yang kita cari. Para salikin saya lanjutkan. Wa idza kana fa'ala maksiatan tarahu bagian hazinan munkasiran dalilan yatatarahu ala arjulis sholihin wa yazuhum mu'tarifan bitafsir fahadha yurjalahu husnul khotimah. Ini sebaliknya. Harus salikin ya. Ada kita seringkali melihat ya, wa idza kana fa'ala maksiatan. Jadi apabila di antara seorang hamba itu fa'ala maksiat, ya hidupnya itu ada maksiat. Ya sebut saja ahlul maksiat, bukan ahlul ibadah. Itu yang sering saya sebut ya. Memang manusia itu karena golongannya, karena lingkungan, environmentnya. Kalau environmentnya itu adalah ahli maksiat, maka biasanya juga terpengaruh ahli maksiat. Tapi kalau ahli ibadah, maka dia ahli ibadah. Nah, orang ini adalah fa'ala maksiat. Dia orang ini adalah orang yang melakukan maksiat, tetapi ya taruh bagian, dia menyesali, ya kemudian kelihatan dalam prosesnya itu bagian dia menangis terseduh-seduh, terenyuh, dia dalam posisi yang betul-betul merasakan sedihnya kita pernah maksiat. Ya, kemudian dia terenyuh dan gampang untuk nangis, ya kemudian dia menangis atas dosa-dosanya itu, hazinan, kemudian dia juga merasa susah ya, munkasiratan, kemudian dia juga merasa hina ya, dalilan, dan kita itu selain nangis, selain merasa hina, tidak ada harganya, dan dia juga merasa hina ya, apa? Kemudian dia sadar, ya tarohu ala arjulis sholihin, kemudian seseorang itu menjatuhkan diri pada orang soleh. Nah, derek lah, bahasa Jawanya derek. Dah saya dibeli aja dah, ikut para sholihin, ikut para kiai, ikut mursyid, ikut para alim, para ulama. Ya, dah saya derek. Dah hidup saya serahkan sekarang pada kiai saya, pada ulama saya, pada bunyai saya, pada mursyid dan guru saya. Nah, berarti dengan demikian dia sadar, ini dia namanya adalah man arfa nafsa. Dia itu sudah mengetahui dirinya itu penuh dosa, kemudian hina, tidak ada harganya, terenyuh, kemudian dia menangis. Pilihannya adalah apa? Pilihannya adalah yaitu kemudian menjatuhkan diri, mendeplikan kepada ahli sholihin, apa? Wa yajuruhum mu'tarifan bil qasri bil taksir. Ya, maka dengan demikian orang seperti ini selalu sowan, selalu ziarah, wa yajuruhum, dia adalah ziarah menghadapkan diri Allah,
kemudian silaturahmi pada orang-orang soleh tadi, muktarifan bitabsyirin, kemudian dia itu mengakui kekurangannya. Para kiai, para bunyai, mohon maaf dosa saya besar, dosa saya banyak ya. Dan ini bisa terjadi loh, orang yang banyak dosa justru nanti ujungnya wali ya. Apalagi wali-wali abdal itu biasanya diambil dari orang yang sadar terhadap masa lalunya, kemudian dia hijrah. Nah ini teman-teman ya, para artis sekarang itu kan banyak hijrah ya, tapi bukan hijrah betulan, bukan hijrahnya tomat, habis hijrah tomat, tobat, umat, tergantung lingkungannya. Moga-moga ya para artis-artis ini banyak yang hijrah betulan. Nah ini kira-kira seperti itu. Masa lalunya adalah minus, kemudian dia sadar, kemudian dia mencari orang soleh, kemudian dia ikut dan dia mengakui banyak dosa saya, banyak kesalahan saya, banyak maksiat saya. Kalau orang sadar seperti itu, fahada yurjalahu husnul khotimah. Insya Allah orang seperti ini nanti akhir hidupnya itu bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini yang kita mintakan, moga-moga hidup kita itu nanti husnul khotimah. Karena di awal kitabnya juga disebutkan, jadi orang ahli ibadah yang takabur itu lebih jelek daripada orang yang ahli maksiat tapi menangis. Ini ibadah kok takabur ya. Nah ini orang yang maksiat mengakuinya, kemudian kita bertobat yang sesungguhnya. Saya lanjutkan para salikin. Idza talabta qari'an wajadta ma la yuqsa, wa idza talabta tabiban wajadta katsiran, fa idza talabta faqihan wajadta misla dzalik. Wa in talabta man yadulluka 'ala Allah wa yu'arrifuka bi'ububin nafsik lam tajid illa qalilan, fa in dhafirta bihi fa amsikhu bikilta yadaika. Para salikin, kita dilanjutkan. Ini menyangkut bagaimana kita mencari guru ya, mencari orang yang bisa menunjukkan kita ke jalan Allah. Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari mengajari pada kita. Apa beliau? Idza talabta qari'an, apabila kita mencari qari'an, orang qari ya, ahli membaca Quran, ahli tafsir, kira-kira gitu ya, wajadta wala yuqsa, kamu akan menunjukkan, kami akan membaca dan menemukan malah yuqsa, nggak sulit kok. Coba kita lihat banyak orang baca Quran enak, qari'nya juara mana, mulai dari tingkat RT sampai tingkat nasional ya, mulai dari Bima sana sampai Jakarta, ahli kiroknya enak, dan itu banyak. Hajatlah walayah, nggak sulit mencari orang baca Quran, ahli kiroat, ahli tafsir, itu banyak. Wa idza talabta tabiban, kalau Anda mencari dokter, teng telecek ya, bahasa Jawanya teng telecek. Sana dokter E, ini dokter I, dokter Z. Ini dokter tabib dalam arti fisik ya, banyak ya, apalagi sekarang banyak UIN baru buka kedokteran, itu lebih banyak lagi nanti orang yang dokter itu. Wajata kathiron, dan itu Anda kita temuin kasiron, banyak ya. Wa idza talabta faqihan, kalau kita cari orang yang faqih, orang alim, orang ahli fikih, orang ahli syariat, dengan segala hormat izinkan saya mohon maaf, wajadta mithal dzalik. Kita juga gampang kalau lihat orang ahli tafsir, ahli fikih, ahli macam-macam, itu juga banyak kita dapatkan. Buka aja di YouTube itu banyak
orang-orang ahli seperti ini. Tapi izin mohon saya membacakan wa in tolakta man yadulluka Allah. Tetapi kalau kita itu tolak tak mencari man, proses pencarian itu adalah kepada man, kepada orang yang dulu ke Allah, yang bisa menunjukkan kita kepada Allah, ya. Fa'arifuka bi'uni bin nafsik. Kemudian kita, orang itu adalah menunjukkan kekurangan kita, ya. Bi'arifuka, bisa menunjukkan kekurangan kita, bi'uni bin nafsik. Dan itu kita juga menunjukkan kehinaan kita, ya, pada diri kita. Itu apa? Lam tajid illa qalilan. Kita tidak akan menemukan kecuali illa qalilan, sedikit. Jadi orang yang menekuni tasawuf, orang yang menekuni thariqah, orang yang menekuni ke jalan Allah itu tidak banyak. Ya, mohon maaf, tidak banyak. Yang banyak ahli syariat. Tapi kalau ahli hakikat, makrifat, dan itu tasawuf yang bergerak di bidang thariqah, itu mboten kata sedikit. Lam tajid illa qalilan. Nah, itu enggak akan banyak. Fa in tafirta bihi. Maaf para salikin, kita semua fa'in lamunto, apabila kita semua taufid tabihi bisa menemukan orang seperti ini, orang yang mengajak ke jalan Allah, orang yang mengajak zikir pada Allah, orang yang mengajak makrifat pada Allah, fa'amsikhu, maka dengan demikian ya kita harus pegang erat-erat, ya. Bikirta, ya, kita pegang erat, ya, daika, tangan orang seperti ini, digondeli tenang, ojo dilepas, karena inilah yang akan mengajak kebaikan, yang akan mengajak kepada kita pada dekat dengan Allah, itu adalah orang-orang yang memang menunjukkan ke jalan Allah. Dan ini biasanya adalah satu, min awliya, dua, ulama yang suami ibadatul ulama, dan khususnya mereka yang memang memilih jalan hidupnya itu di jalan thariqah, di jalan ma'rifah, mukasyafah, dan kiai-kiai khos yang memang mendedikasikan dirinya itu untuk kepentingan akhirat. Kita seperti itu enggak? Kita yang kita cari itu biasanya yang punya pamor, kan, yang punya pengaruh politik, yang punya pengaruh kekuasaan, yang kita deple di situ, titip proposal kepada kiai tersebut, biar nanti kalau ada pejabat datang dititipkan. Nah, sebaiknya yang kita cari itu adalah ulama, pemimpin, guru yang bisa memang menunjukkan kita itu ke dalam Allah. Bukan yang ke jalan ke jalan dunia. Berat ya para salikin ya. Kadang-kala kita itu memang diuji golek dunia atau golek akhirat. Ya golek dunia, ya carilah orang-orang yang punya pengaruh, urusan rezeki, pangkat. Tapi kalau golek akhirat, endi sing iso nduduhno dalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya para salikin yang kita bisa bahas pada sesi pertama, menyangkut bagaimana kita mendapatkan hakiki kebahagiaan itu, dan bagaimana kita jalannya, dan bagaimana kita mengarahkan kehidupan kita dalam mencari panutan. Role modelnya itu jangan role model artis, ya, nanti pamor, dia genjreng, ya, pakaiannya genjreng, orang Jawa menyebut bling-bling, ya. Jadi pakaiannya yang norak gitu, ya. Oke. Tapi kita cari ulama yang betul-betul menuju Allah, yang betul-betul bergerak di bidang tasawuf, thariqah, dan dia mengajarkan kita mulai muraqabah, musyahadah, mukasyafah, mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.